Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 1 kelas B. Jangan lupa menonton video pertama kami sebelum menonton yang ini ya. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai uji runtun atau rantes for randomness. Uji runtun adalah pengujian beda skala pengukuran data ordinal dengan kasus satu sampel. Tujuan dari uji runtun adalah untuk mengetahui apakah suatu sampel itu random atau tidak. Banyaknya urutan yang sama berderet disebut runtun atau R. Untuk contohnya bisa lihat di gambar ya. Karena plus ada 1, kita hitung runtun pertama. Ada 2 tanda minus berderet, kita hitung runtun kedua. Tanda plus berderet 3, berarti runtun ketiga. Dan seterusnya sampai runtun kelima. Runtun disimbolkan dengan huruf R ya. Plus dan minus ini bisa diganti-ganti sesuai soalnya. Misalnya, laki-laki dan perempuan, orang dengan pendidikan SMA dan perguruan tinggi, dan lain-lain. Ada 2 jenis penghitungan berdasarkan ukuran sampelnya. Kita akan singgung sedikit mengenai uji dengan sampel kecil. Disebut sampel kecil jika jumlah dari plus atau minus kurang dari sama dengan 20. Kriteria ujinya mengacu pada appendix tabel G di buku Siegel atau tabel F di literatur lain. Tabel F1 adalah nilai-nilai batas terkecil R untuk menolak H0. Tabel F2 adalah nilai-nilai batas terbesar R untuk menolak H0. Kesimpulannya, jika R berada antara F1 dan F2, maka terima H0. Dan jika R kurang dari sama dengan F1 atau R lebih besar dari sama dengan F2, maka menolak H0. Berikutnya, kita akan lebih banyak membahas uji runtun dengan sampel besar, yaitu jumlah plus atau minusnya, atau jumlah M atau N-nya lebih besar dari 20. Jadi harap diperhatikan ya teman-teman. Di layar sudah ditampilkan rumus untuk mencari nilai Z beserta keterangan-keterangannya. Hati-hati, ada faktor koreksi yang perlu diperhatikan nih. Gunakan H atau faktor koreksi positif 0,5 jika hasil perhitungan dalam kurung di rumus lebih besar dibanding jumlah runtun. Jika hasil perhitungan dalam kurung di rumus lebih kecil dibanding jumlah runtun, gunakan H sama dengan negatif 0,5. Hati-hati jangan sampai tertukar ya. Nah, agar lebih terbayang, kita kerjakan contoh soalnya yuk. Seorang peneliti tertarik untuk memastikan apakah urutan pria dan wanita yang sedang mengantri untuk membeli tiket bioskop adalah urutan acak atau tidak dengan taraf nyata 5%. Data diperoleh hanya dengan menghitung jumlah dari masing-masing jenis kelamin dari total 50 orang yang sedang mengantri. Terhitung ada 30 pria dan 20 wanita. Untuk urutan pria dan wanita yang mengantri untuk membeli tiket bioskop bisa dilihat di slide ya. Pertanyaan penelitian. Apakah urutan pria dan wanita yang sedang mengantri untuk membeli tiket bioskop merupakan urutan acak? Langkah pertama yaitu tentukan hipotesis. H0, urutan pria dan wanita yang sedang mengantri untuk membeli tiket bioskop merupakan urutan acak. H1, urutan pria dan wanita yang sedang mengantri untuk membeli tiket bioskop merupakan urutan tidak acak. Langkah kedua yaitu menentukan statistik uji. Statistik uji yang digunakan kali ini adalah one sample run test. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui apakah urutan data acak atau tidak. Karena jumlah N lebih besar dari 20, maka menggunakan large sample test. Mungkin teman-teman bingung, kan gender variabel nominal, sementara rantes ini untuk variabel ordinal. Jadi teman-teman, pada statistika, suatu uji bisa dilakukan untuk menguji satu variabel dan variabel di bawahnya. Jadi rantes ini selain bisa dilakukan untuk data ordinal, bisa juga dilakukan untuk data nominal. Semoga teman-teman paham ya. Sekarang masuk ke perhitungan. Seperti biasa, ada 2 metode perhitungan, yaitu manual dan SPSS. Sekarang kita belajar manual dulu ya.
Berdasarkan soal yang tadi, kita dapat mengidentifikasi bahwa N besar sama dengan 50, M kecil sama dengan 30, N kecil sama dengan 20, R sama dengan 35, dan alfa sama dengan 0,05. Sekarang kita coba mengerjakan rumusnya ya. R sama dengan 35. 2 dikali M kecil dikali N kecil dibagi N besar plus 1. Sama dengan 2 dikali 30 dikali 20 dibagi 50 plus 1. Sama dengan 1200 dibagi 51. Sama dengan 23,5. Karena R sama dengan 35 lebih besar dari 23,5, maka H-nya kita gunakan negatif 0,5 ya. Kita masukkan angkanya ke rumus. Karena di rumusnya ada tanda minus, minus ketemu minus jadi plus ya teman-teman. Jangan lupa. Setelah itu kita dapat Z hitung sama dengan 2,979. Selanjutnya langkah ketiga adalah tentukan kriteria uji. Untuk cara manual, tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z tabel. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan tabel Z untuk mengetahui Z tabel. Tabel Z yang tertera di layar adalah tabel Z untuk uji one tail. Sementara pengujian kita adalah two tail. Maka nilai alfa yang telah ditetapkan tadi, yaitu 5% atau 0,05, perlu kita bagi 2. Jadi hasilnya adalah 0,025. Maka kita cari angka-angka di tabel yang menunjukkan 0,025. Kemudian kita tinggal lihat nilai Z yang ada di pinggir dan di atas tabel. Ternyata nilainya ada 1,9 dan 0,06. Ditambahkan hasilnya adalah 1,96. Maka itulah Z tabel kita. Langkah terakhir yaitu kesimpulan. Untuk cara manual, Z hitung sama dengan 12,83 lebih besar dari Z tabel sama dengan 1,96. Maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa urutan pria dan wanita yang sedang mengantri untuk membeli tiket bioskop merupakan urutan tidak acak. Sekarang kita masuk ke metode perhitungan SPSS ya. Di bagian variable view, kita masukin antrian ke bagian name. Lalu di values, kita kodekan pria sebagai nomor 1 dan wanita sebagai nomor 2. Jangan lupa mengganti measure ke nominal ya. Kemudian di data view, input satu persatu data antrian sampai ke 50. Kemudian kita proses datanya dengan cara klik analyze, ke non-parametric test, lalu legacy dialogs, dan terakhir runs. Lalu kita masukkan antrian ke tes variable list, cek listman di cut point, lalu klik OK. Pada output, perhatikan test value yaitu 1,4 dan asymptotic atau p-value yaitu 0,003. Setelah melakukan penghitungan secara SPSS, kita tentukan kriteria ujinya. Untuk cara SPSS, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Selanjutnya kesimpulan. Untuk cara SPSS, p-value sama dengan 0,003 kurang dari alfa sama dengan 0,05. Maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa urutan pria dan wanita yang sedang mengantri untuk membeli tiket bioskop merupakan urutan tidak acak. Terakhir, kita coba bikin APA report resultnya ya. Pengujian runtun untuk satu sampel dilakukan untuk melihat apakah urutan pria dan wanita yang sedang mengantri untuk membeli tiket bioskop merupakan urutan acak. Sebanyak 50 orang yang diuji. Data urutan pria dan wanita yang mengantri untuk membeli tiket bioskop merupakan urutan yang tidak acak, dengan Z sama dengan 2,979 dan P sama dengan 0,003. Biar lebih mengerti, coba kerjakan soal latihan uji runtun ini yuk.